Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Marwati, perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Najwa Maulida Putri, Nia Jun Angel Saragih, Nur Hayati, Fajarista, Risya Putri Nafiri. Nah, di sini kami akan membahas tentang digital currency yang ada di Indonesia. Pengertian digital currency. Digital currency atau mata uang digital adalah mata uang yang hanya tersedia dalam bentuk digital atau elektronik, tidak berbentuk kertas ataupun koin. Jenis-jenis uang digital currency meliputi cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Yang kedua, Central Bank Digital Currency atau CBDC, seperti digital rupiah. Yang ketiga ada e-money, uang elektronik yang disimpan secara digital, GoPay, Oppo, Dana, dan ShopeePay. Peraturan BI mengenai digital currency. BI berperan utama dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran di Indonesia. Berikut adalah kebijakan penting terkait digital currency. Digital rupiah atau CBDC. Digital rupiah adalah inisiatif Bank Indonesia untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency atau CBDC. BI telah merilis white paper yaitu proyek Garuda pada tahun 2022 sebagai langkah awal dalam penerbitan digital rupiah. Yang kedua yaitu larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. BI melarang penggunaan kripto sebagai Bitcoin sebagai alat pembayaran. Yang ketiga yaitu regulasi e-money dan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 20 pada tahun 2018 tentang uang elektronik dan PBI Nomor 23 tahun 2021 tentang penyedia jasa pembayaran. Penyedia layanan seperti Oppo, GoPay harus mendapatkan lisensi dari BI. Aturan OJK mengenai digital currency. OJK tidak mengatur kripto sebagai aset, tetapi mengawasi fintech, investasi, dan layanan keuangan digital lainnya. Ada dua peran OJK seperti dalam fintech dan inovasi keuangan digital atau IKD. Melalui peraturan OJK pada tahun 2018 nomor 13 tentang inovasi keuangan digital, OJK mendaftarkan dan mengawasi perusahaan fintech agar menjaga perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu larangan kripto sebagai instrumen investasi di lembaga keuangan. OJK melarang lembaga di bawahnya untuk menawarkan atau memfasilitasi perdagangan aset kripto. Posisi mata uang digital dalam sistem pembayaran nasional atau SPN Indonesia. Yang pertama, salah satu alat pembayaran resmi di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Bank Indonesia atau BI menetapkan rupiah digital sebagai salah satu bentuk resmi rupiah selain uang kertas dan uang logam, yang artinya rupiah digital akan menjadi pembayaran yang sah di wilayah NKRI untuk transaksi di ekosistem digital yang nantinya bisa dipakai masyarakat untuk transaksi retail seperti e-wallet atau mobile banking dan antar bank. Yang kedua, bagian dari digitalisasi sistem pembayaran. Rupiah digital juga masuk dalam pilar strategi blueprint sistem pembayaran nasional atau BSPI tahun 2025, khususnya di area interkoneksi dan interoperabilitas, keamanan, efisiensi, dan kedaulatan data transaksi. Mendukung inklusi keuangan digital, BI ingin sistem pembayaran nasional semakin efisien, aman, inklusif, dan berbasis teknologi yang tinggi. Dan CBDC jadi salah satu fondasinya. Posisi mata uang digital dalam sistem pembayaran nasional atau SPN Indonesia. Yang pertama, bukan pengganti uang tunai sepenuhnya. Rupiah digital bukan untuk menghapus uang kertas dan uang logam, melainkan sebagai opsi tambahan dalam sistem pembayaran, apalagi untuk transaksi digital dan cross-border payment yang lebih cepat dan aman. Yang kedua, mendukung inovasi dan fintech. Rupiah digital juga akan interoperable dengan ekosistem pembayaran digital yang sudah ada, seperti QRIS, BI Face, dompet digital, dan lain-lain. BI merancang supaya menjadi jembatan antara sistem tradisional dan teknologi vintage baru. Yang ketiga, penguat kedaulatan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Karena diterbitkan oleh BI, rupiah
rupiah digital bisa membantu mengendalikan arus uang digital di masyarakat, mencegah resiko dari penggunaan stablecoin dan cryptocurrency swasta, memperkuat efisiensi transmisi kebijakan moneter di era digital. Singkatnya, posisi mata uang digital atau rupiah digital dalam SPN adalah: 1. Alat pembayaran resmi tambahan. 2. Pilar transformasi digital sistem pembayaran nasional. 3. Instrumen kebijakan moneter modern. 4. Pelengkap bukan pengganti uang tunai dan uang gerak. Proyek Garuda CBC Indonesia. Apa itu proyek Garuda? Proyek Garuda adalah proyek dari Bank Indonesia atau BI untuk mengembangkan rupiah digital. Rupiah digital adalah versi digital dari uang rupiah yang nantinya diterbitkan diatur langsung oleh Bank Indonesia, bukan perusahaan swasta kayak kripto. Bayangin aja kayak uang kertas atau uang di ATM tapi di dalam bentuk uang digital resmi dari negara yang bisa dipakai buat belanja online, transfer antar bank atau transaksi digital lainnya. Kenapa disebut proyek Garuda? Disebut proyek Garuda karena ini proyek penting yang menyangkut kedaulatan keuangan Indonesia di era digital. Nah, BI merancang proyek ini agar Indonesia memiliki mata uang digital secara resmi. Kemudian dapat bertransaksi secara cepat, aman, dan efisien. Juga bisa menghadapi perkembangan teknologi seperti cryptocurrency dan stablecoin swasta. Juga dapat membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi. Cara kerja rupiah digital bakal ada 2 jenis. Yang pertama adalah wholesale atau grosir buat transaksi antar bank atau lembaga besar. Yang kedua adalah retail buat masyarakat umum seperti e-wallet tapi secara resmi. BI merancang proyek ini dalam beberapa tahap. Yang pertama, rupiah digital terlebih dahulu, lalu lanjut ke rupiah digital retail buat masyarakat. Kemudian lanjut ke transaksi lintas negara atau cross border payment. Jadi intinya proyek Garuda adalah program Bank Indonesia buat bikin rupiah versi digital supaya Indonesia bisa ikut maju di era digital, tetap aman, teratur, dan dijaga langsung oleh negaranya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi ini, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.